Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku biaya ya. Ini adalah salah satu topik khusus yang ada di akuntansi biaya gitu. Apa sih kita akan belajar apa sih di perilaku biaya ini gitu kan? Nah, sebenarnya perilaku biaya itu apa? Perilaku biaya itu adalah suatu perubahan biaya ya, yang dia itu penentuannya itu dia berdasari pada sifat dan kaitannya dengan perubahan volume. Jadi ketika suatu biaya dikeluarkan, maka apakah dia memiliki pengaruh terhadap perubahan volume atau tidak? Gitu kan, yang mana perubahan dari suatu biaya itu dia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu, dan akan mempengaruhinya itu kepada pengambilan keputusan gitu kan, estimasi untuk penetapan biaya di masa yang akan datang gitu, terus evaluasi terhadap suatu pelaksanaan gitu. Jadi sangat penting sekali pada saat kita berbicara akuntansi biaya, kita harus bisa dulu nih menentukan perilaku dari suatu biayanya, apakah nanti dia masuk ke dalam biaya tetap, biaya variabel ataupun semi variabel gitu. Karena sebelum kita mulai menentukan biaya standar, biaya taksiran atau tarif dari suatu biaya produksi gitu ya, atau menetapkan target biaya atau anggaran biaya dalam suatu pengendalian, maka kita harus bisa memisahkan dulu. Kita harus bisa mengetahui dulu biaya itu dia masuk ke sifat yang mana gitu, apakah dia tetap variabel gitu. Karena dengan kita bisa mengetahui dia itu masuk ke dalam komponen yang mana, maka kita bisa menetapkan suatu biaya itu dengan tepat gitu. Jadi pada saat kita menentukan anggaran itu anggarannya bisa tepat gitu ya. Jadi tidak banyak penyimpangan yang terjadi di dalamnya nanti kayak gitu ya. Kita akan belajar apa aja sih gitu kan, apa aja yang akan dibahas di perilaku biaya ini. Yang pertama adalah perilakunya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pemisahan dari biayanya itu berdasarkan dengan apa? Yaitu berdasarkan dengan hubungannya gitu. Nanti kita kenalan apa itu definisi dari biaya tetap gitu kan, biaya variabel, biaya semi variabel gitu kan. Nah, biaya tetap itu di dalamnya ada apa aja gitu. Terus pengaruhnya itu kayak gimana gitu. Terus ada juga penentuan polanya. Kita nanti akan menentukan gimana sih cara kita mengetahui dia itu masuk ke dalam komponen biaya tetap, biaya variabel atau semi variabel gitu kan. Nanti ada beberapa rumusan-rumusan juga yang akan terkait di dalamnya. Terus ada juga terkait dengan ukuran dari volumenya gitu. Jadi pada saat kita menentukan suatu biaya atau terhadap perubahan volume, maka nanti itu akan kaitannya dengan ukuran dari volume kegiatan. Apakah nanti kegiatan itu didasari atau volumenya itu berdasarkan dengan satuan rupiah atau satuan uang atau satuan fisik gitu kan, atau satuan masukan dan keluaran dan yang lainnya gitu. Oke, itu adalah pokok bahasan kita hari ini ya. Nah, yang pertama adalah perilaku biaya. Nah, biaya itu dia ketika kita berbicara adalah cost behavior ya, berarti adalah perilaku biayanya. Nah, nanti itu didasarinya pada apa? Pada yang tadi, perubahan volume. Pada perubahan volume terhadap apa gitu kan. Nah, untuk perubahan volume itu nanti ketika kita berbicara biaya, maka nanti akan dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada biaya tetap gitu kan. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlah totalnya itu tetap. Jadi ketika kita mengeluarkan suatu biaya secara keseluruhan ya, totalnya itu dia biaya tersebut itu tidak akan ada hubungannya dengan perubahan volume gitu. Mau itu produksiannya 10, 20, 30, 40, biayanya itu akan selalu sama gitu. Jadi dia tidak akan ada perubahan terhadap perubahan volumenya gitu. Jadi mau biaya itu bertambah atau berkurang, mau produksinya itu atau volume kegiatannya itu bertambah atau berkurang, ya volumenya biayanya makan tetap sama segitu kayak gitu. Terus yang kedua ada biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel itu adalah biaya yang jumlah total biayanya itu dia memiliki kaitan erat dengan perubahan volume. Jadi ketika kita mengeluarkan biayanya semakin banyak, maka otomatis nanti volume kegiatan yang dihasilnya akan semakin tinggi gitu. Itu biaya variabel. Terus ada juga biaya semi variabel. Kalau biaya semi variabel itu adalah biaya yang di dalamnya itu terkandung 2 unsur, ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Terus kalau kayak gitu gimana? Dia akan lebih cenderung kemana nanti? Kita pisahkan nih, biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, gitu kan? Nanti pada saat kita melakukan penyusunan anggaran atau target pengeluaran biaya, maka kita harus pisahkan dulu untuk yang
biaya-biaya semi variabel ini gitu. Itu nanti ada rumusannya kita pakai fungsi linear gitu ya. Oke, nah yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap itu apa sih? Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlah totalnya itu tetap dalam kisaran perubahan volume tertentu. Jadi misalkan untuk contohnya aja kayak misalkan biaya penyusutan, penyusutan mesin gitu kan. Nah, mesin itu dia memiliki kapasitas normal sehingga penyusutannya berapapun perubahan volumenya atau berapapun produksi yang dihasilkan, selama dia masih masuk ke dalam kapasitas mesin tersebut, biayanya akan sama gitu. Terus berbeda hal kalau misalkan ternyata mesin itu tuh kapasitasnya itu melebihi gitu. Misalkan kapasitas mesin itu 100.000, tapi di bulan bersangkutan itu dia target produksinya itu 200.000, maka dia tidak akan bisa dihandle oleh satu mesin gitu. Otomatis nanti akan ada penambahan mesin baru, yang mana nanti akan ada penambahan biaya, tapi itu akan konstan sifatnya gitu. Jadi dia akan biayanya akan tetap lagi, akan sama lagi sampai dengan batasan dua mesin itu, kayak gitu ya. Nah, biaya tetap juga memiliki nama lain. Nama lainnya itu adalah biaya kapasitas, yang mana biaya itu adalah biaya untuk mempertahankan kemampuan perusahaan dalam beroperasi atau melakukan kegiatannya gitu. Nah, tadi misalkan untuk aset-aset tetap nih ya. Aset tetap itu digunakan untuk apa sih? Biasanya dia digunakan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan. Kalau dia digunakan untuk operasional, otomatis kalau kita nggak punya aset tetap, maka kita tidak bisa melakukan operasionalnya gitu. Nah, terus biaya itu tuh angkanya atau besarannya itu dipengaruhi oleh apa aja gitu. Biasanya untuk biaya tetap itu dia dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang. Jadi dia targetnya mau apa gitu kan. Atau misalkan apakah tahun depan itu dia misalkan ya dia itu ada rencana untuk merger dengan perusahaan lain, itu akan mempengaruhi dari biaya tetapnya. Atau misalkan tahun depan itu mereka ingin investasi dalam bentuk aset tetap, misalkan menambah mesin gitu kan, menambah cabang atau apapun itu akan menambah atau akan berpengaruh terhadap besaran dari biaya tetap yang akan muncul. Terus selain jangka panjang, yang kedua juga teknologi gitu kan. Ketika misalkan perkembangan zaman itu semakin tahu kan, perkembangan zaman itu dia berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan teknologi gitu kan. Kalau misalkan ternyata suatu perusahaan itu dia masih pakai mesinnya itu mesin lama, sedangkan sekarang teknologinya itu serba cepat, mesinnya harus diperbaharui. Terus perusahaan ada niatan untuk merubah atau mengganti mesin yang ada dengan mesin yang baru. Nah, itu akan berpengaruh terhadap besaran biaya tetap yang akan timbul dari suatu perusahaan gitu ya. Sama yang kedua juga terkait dengan kebijakannya gitu. Jadi suatu biaya tetap itu juga didasari dengan kebijakannya. Jadi ketika perusahaan itu dia menetapkan suatu kebijakan operasional, maka itu pasti akan ada biaya yang mengikuti. Contoh dari biaya kebijakan itu apa? Contoh misalkan ketika suatu perusahaan itu dia ingin menambah mesin, itu kan kebijakan sebenarnya. Nah, dasarnya apa sebenarnya? Ketika perusahaan memiliki target untuk produksinya itu lebih tinggi, gitu kan, sedangkan kapasitasnya itu tidak memadai, maka perusahaan akan menentukan kebijakan. Oke, mereka akan menambah mesin, itu adalah dari kebijakan. Gitu. Sedangkan kebijakan itu dia ada hal yang harus diikutsertakan. Contohnya misalkan ketika kebijakan itu dilakukan, maka ada syaratnya gitu. Kalau misalkan kita mau nambah mesin, berarti kita nggak bisa misalkan kapasitas satu mesin itu 100.000, terus bulan depan itu saya memproduksinya 110.000. Kenaikannya itu nggak maksimal gitu, cuma 10.000, sedangkan biaya yang nanti akan bertambah itu bisa 2 kali lipat gitu. Makanya kebijakan itu dia harus dibarengi dengan kebijakan operasionalnya gitu, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh perusahaan pada saat kebijakan itu dilakukan gitu ya. Nah, biasanya gimana nih? Biasanya pada umumnya untuk biaya tetap gitu ya. Biaya tetap itu dia memiliki proporsional yang tinggi. Kalau misalkan si biaya tetap itu memiliki jumlah yang tinggi gitu ya, atau angkanya besar dibandingkan dengan biaya variabelnya gitu, maka itu menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi jangka pendek itu dia akan berkurang gitu. Jadi dia kadang kan bisa kalau biaya tetap itu dia memiliki masa waktu untuk
untuk jangka yang panjang ya gitu. Jadi dia memiliki masa manfaat yang panjang gitu, sehingga nanti kalau misalkan posisi biaya tetapnya itu dia lebih besar daripada biaya variabelnya, maka otomatis kemampuan perusahaan dalam menghadapi kondisi-kondisi jangka pendek itu dia akan berkurang gitu, karena sebagian besar sumber daya yang dia miliki gitu kan, berupa aset ataupun kas, dia dialokasikan untuk biaya tetap. Jadi nanti ketika ada perubahan apapun yang sifatnya jangka pendek, dia akan kesulitan gitu. Jadi terus sebaiknya gimana sehingga nanti kalau misalkan perusahaan itu akan seringnya dia membudgetkan atau misalkan membatasi untuk melakukan investasi dalam sesuatu hal yang sifatnya jangka panjang gitu biasanya. Nah, itu nanti akan tercerminnya dari kebijakan-kebijakan yang muncul gitu kan, apakah manajemen itu dia berani dalam melakukan pengembangan suatu usahanya gitu kan atau tidak. Contohnya misalkan gini, kayak tadi ketika penambahan mesin ya, ketika bertambah mesin berarti kan dia punya punya pemikiran bahwa produksinya harus naik 2 kali lipat. Nah, itu dia berpengaruh, dia memiliki ada unsur dari kepercayaan diri atau keberanian dari si manajemennya gitu. Kadang kan kalau misalkan produksinya oke lah, secara produksi mungkin bisa 2 kali lipat, tapi pertanyaannya nanti apakah barang itu terjual atau tidak gitu, karena itu yang nanti muncul pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, itu adalah hal yang harus menjadi suatu tantangan bagi manajemen gitu, yang terkait dengan biaya tetap ini. Oke. Nah, di biaya tetap ini tuh dia ada dibagi 2 gitu kan, ada committed fixed cost sama discretionary fixed cost gitu. Committed fixed cost itu apa gitu kan? Berarti kalau commit itu apa? Dia pasti berkaitan dengan yang namanya kepemilikan pabrik gitu kan, penambahan aset atau peralatan ya, dan organisasi pokok gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan kalau untuk yang committed fixed cost ini ya, dia itu dikeluarkan bisa diketahui itu dengan cara kita tuh mengamati biaya-biaya tetap yang ada yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang mana kalau misalkan perusahaan itu tutup, biaya itu masih akan ada. Jadi kalau misalkan perusahaan itu nggak beroperasional tapi biayanya masih muncul, contohnya apa? Contohnya seperti depresiasi gitu kan. Depresiasi atau amortisasi itu akan selalu muncul walaupun perusahaannya sudah tidak beroperasional gitu. Contoh kalau misalkan kayak kemarin nih kita lagi pandemi itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang tutup kan. Nah, pada saat perusahaan ingin mengambil kebijakan bahwa dia itu akan menutup atau tetap buka pada salah satu outletnya, itu pasti di dalamnya akan ada unsur dari kebijakan memperhatikan dari biaya tetap ini atau committed fixed cost ini. Kenapa? Karena pada saat mereka menutup suatu cabang ya atau suatu channel tertentu gitu, maka nanti biaya tetapnya itu akan tetap ada selama masa manfaatnya berlangsung gitu. Jadi kayak misalkan penyusutan gedungnya gitu kan, penyusutan peralatannya gitu. Kalau misalkan toko mungkin alat-alat di tokonya kayak gimana gitu, nah itu tetap akan berjalan gitu kan, walaupun misalkan cabang itu tutup sebenarnya gitu. Nah, itu berkaitan dengan committed fixed cost gitu. Nah, biasanya gimana kalau misalkan berkaitan dengan perencanaan gitu kan. Kalau misalkan berkaitan dengan perencanaan, maka nanti fokus manajemennya itu terpusat pada pengaruh dari fixed cost ini terhadap kegiatan di masa-masa yang akan datang gitu. Contohnya gimana? Contohnya ketika suatu perusahaan dia ingin membangun suatu kantor atau misalkan toko gitu kan ya, antara pilihannya itu 2, apakah dia ukurannya itu misalkan ya yang kecil atau yang besar gitu kan. Nah, ketika pilihannya ada 2, membangun yang ukurannya besar atau kecil, nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Ketika dia mengeluarkan membuat toko yang besar gitu pada saat ini, maka nanti akan ada biaya yang keluar cukup besar pada saat ini gitu. Cuman nanti kalau misalkan biaya ukurannya itu kecil tapi nanti akan di-upgrade atau misalkan dibangun ulang di masa yang akan datang, maka nanti kemungkinan biaya yang akan timbul itu akan lebih besar. Kenapa akan lebih besar? Karena biasanya harga di masa yang akan datang itu pasti akan lebih tinggi daripada harga sekarang gitu. Jadi itu ada tergantung dengan kebijakannya. Itu terkait dengan perencanaan gitu kan. Nah,
Terus yang kedua, ada discretionary fixed cost. Itu apa sih? Yang pertama adalah timbul dari penyediaan anggaran secara berkala, gitu kan. Nah, biasanya biaya ini tuh dia akan tercermin dari kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Contoh misalkan untuk tahun 2022 ya. 2022 itu perusahaan itu memberikan budget maksimum untuk biaya promosi itu misalkan 1M setahun. Nah, ini adalah masuknya ke dalam discretionary fixed cost ini, gitu, karena dia muncul akibat kebijakan dari manajemen, gitu. Yang yang angka tersebut itu bisa kita cari di anggarannya, gitu, atau di budgeting. Atau yang kedua, biaya tersebut itu dia tidak menggambarkan hubungan secara erat antara masukan dengan keluaran, gitu kan. Ini pernah sempat saya bahas di materi minggu-minggu lalu ya. Kalau misalkan suatu masukan itu berarti adalah biaya yang kita olah, itu tidak ada hubungannya dengan outputnya atau penghasilan yang diterima oleh perusahaan, maka dia masuk ke dalam kategori ini, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak kemarin tuh biaya pemasaran ya, biaya iklan. Nah, biaya iklan yang 1M ini dia ada kaitannya nggak? Misalkan ini kan berarti biaya yang diolah kan, yang 1 miliar. Tapi apakah 1 miliar ini dia menghasilkan selling misalkan 10M? Gitu kan, misalkan di bulan bersangkutan itu selling yang diterimanya 10M gitu kan ya penjualannya. Nah, apakah penjualan yang 10M ini itu hasil dari 1M ini atau tidak? Gitu kan, kita kan tidak ada yang bisa mengukur ini, gitu, karena kemungkinan bisa jadi 10M ini tuh hasil dari biaya-biaya iklan dari periode-periode sebelumnya, atau mungkin 1M ini tuh akan menghasilkan selling nanti di periode depan, itu bisa jadi, gitu. Karena dia tidak bisa diukur secara jelas, maka dia masuk ke dalam kategori discretionary fixed cost, gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan kebijakan ya, kalau misalkan perusahaan itu dia menghendaki laba bersih yang maksimum, gitu kan, berarti labanya ingin tinggi, gitu. Terus manajemen harus kayak gimana, gitu kan. Nah, kalau misalkan perusahaan ingin menghasilkan laba yang maksimal, gitu, maka manajemen itu dia harus membuat rencana dengan seksama, gitu, mengenai besaran dari discretionary fixed cost ini. Jadi dia tuh harus benar-benar menganggarkan biaya ini tuh secara betul-betul, gitu ya. Jadi jangan sampai dia ada unsur ketidakefisienan dalam pengelolaan biayanya, gitu. Karena dalam perencanaan discretionary ini jauh lebih penting dibandingkan dengan pengawasan rutin untuk biaya committed fixed cost ini, gitu. Itu untuk yang biaya tetap. Oke, nah sekarang ada biaya variabel. Biaya variabel itu apa? Biaya variabel itu adalah biaya yang jumlah totalnya itu berubah seiring dengan perubahan volume, gitu kan. Yang tadi dibicarakan adalah biaya total. Berarti maksudnya gimana? Karena biaya total itu kan dia komponennya apa sih? Komponennya adalah ada harga satuan dengan kuantitas, ya. Harga satuannya itu cenderung konstan, cenderung sama. Misalkan harga satuannya itu 100, ya. Nah, ketika harga satuan itu kan dia ada cost driver-nya ya, atau dia cost driver itu apa ya? Cost driver itu dia adalah suatu hal yang menyebabkan perubahan dari total biayanya. Misalkan kuantitas, gitu kan. Kuantitasnya 10 sama yang kuantitasnya 100 itu pasti berbeda totalnya. Kalau yang ini jadi 1000, kalau yang ini jadi 10.000. Gitu. Nah, ini dia masuk ke dalam kategori biaya variabel. Gitu kan. Nah, biaya variabel juga dia ada dua jenisnya. Ada yang dia itu jenis biaya yang ketika dikeluarkan itu dia tidak langsung berubah variabelnya, itu ada bertahap gitu ya, atau bertingkat gitu. Itu namanya adalah step-like behavior, gitu. Yang mana biaya ini tuh dia naik atau turunnya itu sama sebenarnya dengan perubahan volume, cuman dia itu ada batasan-batasannya, gitu. Terus ada juga yang proporsional. Proporsional itu ya berarti lurus, gitu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dengan grafik itu gini. Kalau misalkan proporsional kan pasti gini ya. Gitu. Ini quantity volume. Ini total biaya. Gitu. Jadi semakin biayanya banyak, maka kuantitinya semakin naik. Tapi kalau yang step step-like behavior itu ya, dia posisinya akan seperti ini gambarnya. Akan seperti tangga, gitu. Jadi dia sebenarnya tetap naik, gitu. Ketika biayanya semakin tinggi, ya ininya juga semakin tinggi. Cuman dia tidak berbanding lurus, tidak proporsional, gitu loh. Kayak gitu. Itu untuk yang sifat dari biaya variabel. Nah, jenis dari biaya variabel itu juga ada dua, ada engineered variable cost sama discretionary juga, gitu. Engineered itu apa? Dia itu memiliki hubungan fisik yang kaitannya itu erat dengan
keluaran. Contohnya apa? Contohnya seperti biaya produksi, gitu ya. Biaya produksi itu dia bisa diukur ketika kita mengeluarkan biaya produksi 1 miliar, ya, maka nanti mungkin output yang dihasilkannya itu bisa 500 juta misalkan, gitu kan, karena sisanya masih diproduksi, gitu. Atau misalkan ya, berkaitan dengan itu sih biasanya dengan kegiatan produksi ya, gitu. Kalau misalkan yang di screener itu apa ya, itu juga sih maksudnya biaya-biaya yang dia itu sifatnya variabel ya, tapi dia itu ukuran terhadap atau kaitannya terhadap output itu tidak bisa diukur dengan jelas, gitu. Itu untuk yang biaya variabelnya. Nah, sekarang biaya semi. Kalau semi itu dia memiliki dua unsur, ada unsur variabel dan ada unsur tetapnya. Sehingga nanti dalam penyusunan anggaran biasanya nanti perusahaan itu dia harus memisahkan untuk biaya semi itu berapa sih unsur tetapnya, berapa unsur variabelnya. Gitu. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut di materi pola penentuan biayanya, ya. Nah, sekarang untuk menentukan polanya, gitu. Untuk menentukan pola biaya itu bisa dipilih dengan 3 cara, ya. Yang pertama adalah dengan ada 3 hal yang harus ditentukan dalam menentukan pola biaya. Yang pertama adalah pemilihan biaya yang akan diselidiki, gitu. Jadi biaya apa yang akan kita cari perilaku biayanya. Misalkan saya ingin mencari biaya gaji, gitu kan, berarti ini adalah objeknya, gitu. Atau misalkan saya ingin mencari perilaku biaya dari biaya listrik, gitu. Ini adalah objek biayanya, gitu. Sehingga kalau misalkan nanti kan tadi di awal sudah sempat saya sampaikan kalau untuk penentuan pola ini kita akan menggunakan rumus fungsi linear, yang mana rumus fungsi linear itu dia adalah Y sama dengan B plus AX, gitu. Sehingga Y ini tuh apa? Y ini tuh adalah objeknya, ya. Ini adalah biaya yang menjadi objek penentuannya. Oke. Nah, B di sini adalah fixed cost-nya atau biaya tetap. A adalah tarif dari biaya variabel, X adalah jumlah kuantitasnya. Gitu. Itu untuk yang rumusannya. Nah, sekarang balik lagi. Sekarang kita sudah tahu, kita harus menentukan dulu apa sih biaya yang mau kita cari perilaku biayanya. Yang kedua adalah pemilihan variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Itu adalah sesuatu hal yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi, gitu kan? Berarti dengan katanya itu adalah cost drivernya yang kita sebutkan dengan X-nya ini, gitu. Jadi itu adalah X. X itu adalah biaya variabel. Kalau tadi pemilihan biaya ini adalah biaya yang tidak bebas atau biaya terikatnya, gitu. Ya. Ini untuk pemilihan variabelnya, gitu. Nah, sekarang ada pemilihan kisaran kegiatan yang relevannya. Jadi, untuk menentukan perilaku suatu biaya, maka berlaku juga hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya. Gitu. Jadi nanti kita harus cari hubungannya itu kayak gimana, gitu kan? Jadi maksudnya hubungan itu apa? Total dari semua biaya itu di dalamnya ada apa aja, gitu kan? Biaya unsurnya berapa, unsur biaya tetapnya berapa, unsur biaya variabelnya berapa. Itu adalah hubungan antara total biaya tersebut dari semi variabel, gitu ya. Makanya disebut dinyatakan dalam bentuk fungsi biaya, gitu. Oke. Nah, sekarang untuk asumsi penggambaran hubungan linear antara total biaya dengan variabel bebas itu ada 3. Yang pertama adalah teknologi antara masukan dengan keluaran itu harus linear atau harus sama, gitu. Contohnya gimana? Contohnya setiap satuan produk selesai itu harus memerlukan jumlah bahan baku yang sama. Misalkan kalau saya memproduksi satu kaos, dia itu memproduksi 10 meter kain. Maka nanti kalau saya membuat 3 kaos, maka bahan yang diperlukan adalah 30. Ketika dikonversikan ya berarti sama. Satunya adalah 10. Jadi dia antara satu unit dia memerlukan bahan-bahan yang sama, gitu. Terus yang kedua ada juga masukan yang dibeli itu harus sama dengan masukan yang digunakan. Contohnya gimana? Contohnya seperti karyawan ketika kita merekrut karyawan untuk produksi, maka tingkat efisiensinya itu dia berkaitan dengan ini. Jadi semakin efisiensi suatu perusahaan, maka dia penggambaran hubungan linear antara total biaya dengan variabel bebasnya dia bisa diukur secara jelas. Gitu.
Terus yang ketiga ada juga harga pokok masukan ya. Harga pokok masukan yang dibeli itu harus mempunyai fungsi linear dengan kuantitas yang dibeli gitu ya. Contohnya seperti harga pokok bahan baku per unit itu harus sama dengan harus sama untuk jumlah pembelian berapapun. Jadi kalau misalkan saya beli 10 bahan baku dengan 100 bahan baku itu harganya sama. Jadi misalkan harganya 50, berarti sama-sama 50. Gitu. Itu baru bisa diukur untuk hubungan antara biaya total biaya dengan variabel bebasnya. Gitu. Nah, sekarang metode-metode untuk menentukannya apa aja? Gitu. Di sini ada dua metode. Ada metode ada pendekatan histori, yang mana pendekatan histori itu dia berdasari pada historical ya. Berarti kita itu akan melakukan analisa terkait dengan data yang sudah ada atau yang sudah terjadi. Gitu kan. Nanti tuh misalkan contohnya kayak gini. Untuk histori itu, di tahun 2021 saya itu punya biaya saya punya biaya listrik dari bulan 1 sampai bulan 12 itu berapa gitu kan ya. Nanti muncul itu kita breakdown dari bulan Januari sampai Desember, total biayanya berapa gitu kan ya. Terus kapasitas produksinya berapa gitu. Baru itu kita analisa dari situ gitu. Terus yang kedua ada dengan pendekatan analitis. Kalau pendekatan analitis itu dia biasanya gabungan antara tim manajemen dengan yang tim penyusun anggaran gitu. Biasanya dia melakukan penyelidikan terhadap fungsi-fungsi untuk menentukan pentingnya fungsi tersebut itu untuk apa gitu kan ya. Terus metode pelaksanaannya kayak gimana, pelaksanaan dari suatu fungsi yang sudah ditentukan. Terus jumlah biaya yang bersangkutan untuk kegiatan kegiatan operasionalnya kayak gimana gitu kan ya, jumlahnya harus berapa dan yang lain-lainnya. Itu pendekatan analitis ya. Nah, dalam untuk menentukannya, maka nanti dari pendekatan yang pertama sama pendekatan yang kedua itu dia ada menggunakan metode perkiraan biaya atau perkiraan fungsi biaya. Jadi ketiga-tiganya bisa pakai ini gitu kan ya. Ada menggunakan titik tertinggi dan titik terendah ya, atau high low point gitu. Terus ada juga metode biaya berjaga sama kuadrat terkecil atau least square method. Nah, metode titik tertinggi dan terendah itu apa? Itu adalah metode yang mana kita mengukur suatu unsur biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dan kita bandingkan dengan tingkat yang paling rendah. Gitu. Terus nanti kita cari selisihnya. Nah, yang mana selisih dari selisih dari biaya pada kegiatan tertinggi dan kegiatan terendah itu adalah biaya variabelnya. Gitu. Itu untuk yang mencari metode tingkat tertinggi dan terendah. Terus kalau metode berjaga, kalau misalkan metode biaya berjaga itu adalah biaya yang harus tetap dikeluarkan. Kalau misalkan andai kata si perusahaan itu dia harus tutup dulu sementara. Jadi kalau misalkan dia tutup, dia tetap ada biayanya. Gitu ya. Terus kalau misalkan yang ketiga itu menggunakan kuadrat terkecil, dia biasanya menggunakan analisis regresi. Gitu kan ya. Rumusnya ini Y sama dengan A plus BX. Gitu. Oke. Ini ada contoh untuk titik tertinggi dan terendah. Ya. Oke, wait. Ya. Titik tertinggi dan titik terendah. Nah, misalkan ini ada data kegiatan dan biaya reparasi di tahun 2021 ya. Nah, kita di breakdown per bulannya, bulan 1 sampai ke bulan 12. Di sini ada total biaya, di sini ada jumlah mesinnya ya. Nah, bukan jumlah mesin, jumlah jam mesinnya gitu. Di sini kita lihat dari total ini tuh mana yang tertingginya dan mana yang terendahnya gitu. Tertinggi untuk jam mesinnya itu ada di bulan ke-8, terendah ada di bulan ke-4. Begitupun juga dengan biayanya ya. Biayanya tertingginya berapa, kita bawa semua biayanya gitu. Jadi nanti yang dilihat itu adalah berdasarkan dengan jam mesin karena ini adalah cost drivernya gitu. Nah, terus kita hitung, kita harus cari berapa selisihnya. Berarti kita cari selisih dari kuantitasnya ya, atau kapasitasnya atau jumlah jam mesinnya dengan jumlah biayanya. Setelah kita ketemu berapa selisihnya, baru kita bagikan untuk mencari berapa unsur biaya variabelnya. Sehingga diketahui biaya variabel per jam mesinnya adalah Rp100. Gitu, itu untuk biaya variabelnya. Sekarang kita tentukan berapa sih biaya tetapnya, gitu kan. Nah, caranya gimana? Dengan mengurangi total biaya yang terjadi pada titik tertinggi dan titik terendah, gitu kan, dan kita kurangi dengan biaya variabelnya, gitu kan. Nah, di sini kan biayanya per jam mesin, berarti kita pangkalnya apa? Pangkalnya adalah jam mesin.
Kalau misalkan pada titik tertinggi jamnya berapa nih 1 juta ini, dia menghabiskan jamnya itu adalah 8.000, maka 8.000 jam kita kalikan dengan tarif biaya variabelnya, sehingga biaya variabelnya ada 800. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang titik terendah itu jamnya berapa? 4.000 jam. Kita kalikan dengan tarif biaya variabelnya, yaitu 100, ketemulah 400.000. Sehingga selisih antara biaya yang sesungguhnya terjadi pada titik tertinggi dan titik terendah itu angkanya sama selisihnya. Maka ini adalah biaya tetapnya. Oke. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi linear, ya. A-nya berapa? A itu adalah tarif dari biaya variabelnya, yaitu 100. B itu adalah koefisien, yaitu adalah biaya tetapnya, gitu kan, ini 200. Sehingga fungsi linearnya adalah Y plus B, Y sama dengan B plus AX, gitu kan. Berarti Y sama dengan 200.000 plus 100X. Jadi kalau misalkan nanti untuk menentukan anggaran bulan tahun depan, gitu kan, tahun depan bulan Januari itu saya akan memproduksi atau mesin itu akan berproduksi selama 10.000 jam. Berarti rumusan total biaya reparasinya adalah 200.000, ya, ditambah 100 dikali 100.000 jam. Gitu. Itu adalah total biayanya untuk biaya reparasi di bulan Januari, gitu kan. Itu kalau kita menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Nah, terus kedua, kalau misalnya kita menggunakan biaya berjaga, gitu kan. Biaya berjaga itu kalau misalkan posisi perusahaan itu tutup. Sekarang kita ambil contoh misalkan yang pada posisi tertinggi yang tadi. Pada tingkat 8.000 jam mesin, itu dia mengeluarkan biaya 1 juta kan. Sedangkan kalau menurut perhitungan, kalau perusahaan itu tutup, ya, misalkan tidak melakukan produksi lagi, maka mesin itu harus tetap harus ada pemeliharaannya. Biaya pemeliharaannya itu adalah 400.000 per bulan. Berarti walaupun perusahaan itu dia tidak berproduksi, maka tetap ada biaya yang keluarkan. Itu adalah 400, maka ini adalah biaya tetapnya. Biaya tetap berjaganya. Gitu kan. Untuk mencari selisihnya gimana? Berarti kita keluarkan biaya yang pada 8.000 jam, yaitu 1 juta, kita kurangi dengan biaya tetap berjaganya 400.000. Sehingga muncullah 600.000 ini selisih. Selisih ini adalah biaya variabel. Untuk mencari berapa sih tarif biaya variabel per jamnya, ya nanti selisihnya kita bagikan dengan jumlah jamnya. Gitu, 8.000, ketemulah tarif dari biaya variabel per jam mesinnya adalah Rp75. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus fungsi linear akan seperti ini. Gitu, itu kalau menggunakan metode biaya berjaga. Terus yang ketiga, kalau kita menggunakan kuadrat terkecil, ya. Di sini ada rumusannya. Ini adalah N itu adalah jumlah, ya, jumlah dari satuannya apa. Kalau di sini bulan berarti N-nya adalah 12, ya, jumlah bulannya. Ini adalah jumlah dari X dikali Y, gitu kan. Y itu apa? Y itu adalah biaya, ya. X itu adalah jam mesinnya. Gitu. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan jumlah X, terus kita kalikan dengan jumlah Y. Nanti kita bagi dengan N, jumlah dari X kuadrat dikurangi dengan jumlah dari X dikuadratkan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita hitung di sini ada data, ya. Di sini ada jumlah bulannya 1 ke 2 3, ini biaya dalam ribuan, ya. Biayanya sama dengan tadi, cuman dikonversi ke ribuan. Ini jumlah jam mesinnya juga masih sama. Sekarang kita hitung, gitu kan. X ke Y-nya berapa, atau jumlah biaya reparasi dalam per bulan itu kita kalikan dengan jumlah jam mesinnya. Gitu kan. Ini berarti 4,5 mm dan seterusnya kita jumlahkan. Terus ini X kuadrat. X kuadrat itu berarti dari jumlah jam mesin dikuadratkan. Gitu, sampai ketemu ini jumlah dari X kuadrat, ini jumlah dari X kali Y, ini jumlah dari X, ini jumlah dari Y. N-nya adalah 12. Kita masukkan ke rumus, ketemu. Untuk B-nya adalah 0,115. Untuk A-nya itu adalah 7927. Bentar, ini A-nya tuh kok nggak sama ya di buku. Oke. Bentar ini. Ikutin dulu aja ya. Berarti B di sini tuh dia kan, kalau tadi itu si B ini adalah biaya tetap, ya. Kalau di kuadrat terkecil dia itu adalah biaya variabelnya, A-nya itu adalah biaya tetapnya, gitu. Sehingga nanti ini harusnya dibaliknya, harusnya kan ini tuh A kali ya, ini A, ini B, gitu.
Sehingga diketemulah untuk tarif dari biaya variabel per jam mesin itu adalah 0,115. Untuk biaya tetapnya itu adalah 79,27. Nah, ini ingat, ini kan dari tadi rupiahnya adalah dalam ribuan. Berarti untuk mencari ke rupiah biayanya, ini kita kalikan dengan ribuan atau 1000. Kita kalikan 1000. Sehingga ketemulah biaya variabelnya adalah 115, biaya tetapnya itu adalah 79270. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam fungsi linier, itu rumusnya adalah Y sama dengan 79270 dikalikan 115X. Gitu, ini untuk yang menggunakan kuadrat terkecil atau least square method. Terus kalau misalkan untuk penganggarannya, misalkan untuk menganggarkan bulan-bulan berikutnya atau periode depan, ya sama, nanti tinggal X-nya kita gantikan dengan jumlah cost driver-nya berapa. Gitu. Oh, X-nya itu 10.000, ya kita ganti dengan 10.000. Berarti 115 kalikan 10.000 gitu kan. Terus kita kali ya, harusnya tambah ini. Ini salah, ini harusnya tambah 79270 gitu. Jadi itu untuk yang metode least square. Nah, sekarang untuk ukuran volume dari kegiatan. Nah, ukuran volume dari kegiatan itu dua. Ada ukuran berdasarkan dengan masuk dan keluaran, ya, yang mana ukuran masuk itu dia berhubungan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam suatu pusat pertanggungjawaban biaya. Ya, contohnya misalkan unit dari bahan baku, jam tenaga kerja, jam mesin, dan yang lainnya. Gitu. Terus ukuran keluaran itu apa? Biasanya dia berhubungan dengan barang atau jasa yang mengalir keluar dari suatu pusat biaya. Itu bisa dalam bentuk fisik, misalkan ya satuan dari ukuran keluaran itu apa? Berarti kan output barang. Misalkan kalau misalkan kita bilangnya pieces, ya berarti pieces. Gitu kan, kalau meter ya meter, dan sebagainya. Itu untuk yang ukuran masuk dan keluaran. Terus ada juga ukuran dari satuan uang dan satuan fisik. Ya, jadi selain menggunakan ukuran dari selain menggunakan ukuran dari masukan dan keluaran, gitu ya, maka satuan ukuran volume kegiatan itu juga bisa dinyatakan dalam satuan fisik seperti jam tenaga kerja, gitu. Nah, kadang-kadang biasanya penggunaan satuan jam fisik ini atau satuan fisik itu dia lebih baik dibandingkan dengan satuan rupiah. Jadi kalau misalkan lebih memilih fisik atau rupiah, lebih baik menggunakan fisik. Kenapa fisik? Karena kan fisik itu dia berdasarkan dengan sifat biayanya atau jenis objeknya apa. Kalau rupiah itu kan dia satuan uang itu dia pasti mengacunya berdasarkan dengan jenis uangnya, apakah dia rupiah, dolar, atau apapun itu. Dia tidak akan melihat jenis fisiknya itu apa. Gitu. Karena mungkin bisa jadi gini ya. Satu barang itu misalkan untuk kalau kita membeli satu pulpen yang harganya 10.000, ya, dengan satu buku yang harganya 5.000. Kalau kita menggunakan satuan fisik, ini kan pasti satu barang gitu kan. Tapi kalau kalau satuannya uang, berarti nanti yang satu itu adalah 10.000, yang satu 5.000 gitu. Jadi nanti dia akan berbeda untuk perlakuan dari ukuran dari satuannya gitu. Itu untuk materi dari perilaku biaya di video hari ini. Kalau misalnya ada yang punya soal apa, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.